Misteri jenazah dalam pohon mulai terungkap. Masyarakat Sumut bisa berobat gratis. Perhutanan sosial masih terkendala. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, misteri temuan jenazah dalam pohon aren di Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Serampah mulai terungkap. Meski belum diketahui jenis kelaminnya, warga yang mengaku kehilangan keluarga mulai mengenal barang-barang korban. Penemuan kerangka manusia di dalam batang pohon aren di Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara bikin geger. Polisi masih menyelidiki identitas dan penyebab kematian sosok yang tinggal tulang belulang tersebut. Salah seorang warga mengaku 2 tahun lalu kehilangan anggota keluarganya, yaitu pria berusia 20 tahun bernama Yuda. Keluarga pun menduga kerangka tersebut mungkin anggota keluarga mereka. Sesuai dengan perkiraan polisi bahwa kerangka dalam pohon itu diduga sudah meninggal 2 tahun lalu. Tak cuma itu, usai polisi menemukan baju dan celana korban, pihak keluarga juga mengaku mengenali pakaian tersebut. Shelly, warga di lokasi, mengatakan pengakuan dari adiknya, celana dan gelang yang ditemukan polisi mirip dengan keluarga mereka yang hilang atas nama Muhammad Yuda Perwira. Yuda diketahui hilang sejak tahun 2023 dan tidak ditemukan meski sudah dicari kemana-mana. Walau sejumlah barang identik milik anggota keluarga mereka, namun mereka berharap tulang belulang itu bukanlah anggota keluarga mereka. Keluarga berharap Yuda masih hidup. Mirip barang. Kalau kata adik saya, adik korban ini, yang laki-laki, itu katanya barang dia. Apa aja itu, Kak? Barang? Itu kayak gelang sama celana, Bang. Kalau handphonenya? Handphone itu ada kawannya juga bilang katanya itu handphone dia. Jadi sampai sekarang belum ada kabar, Kak? Belum ada, Bang. Sampai sekarang. Namanya Muhammad Yuda Perwira. Rawira. Udah sejak kapan dia pergi dari Sejak rumah? tahun 2023, Bang. Sekitar bulan 8. Agustus. Itu ada ngasih kabar atau apa? Nggak ada, Bang. Sama sekali nggak ada. Kami nyari ke sana kemari, nanya kawan, nanya yang biasa ngajak dia kerja, pun nggak tahu juga, Bang, di mana dia. Ya, keluarga otomatis saya berpikir ke dia gitu, Bang. Tapi ya kalau minta kami ya jangan dia gitu kan. Kami berharap dia itu masih sehat ya, walaupun dia nggak ngasih kabar gitu ya. Petugas kepolisian masih melakukan pemeriksaan jenis kelamin dari tulang belulang tersebut dan masih memastikan identitas korban dengan uji forensik. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Saudara, Polrestabes Medan selamatkan ratusan ribu jiwa dari ancaman narkoba. Pernyataan ini disampaikan Kapolrestabes Medan saat memusnahkan 29 kg sabu, 22 kg ganja, serta ekstasi. Untuk sampel yang Pemberantasan narkoba yang terus digelar Polrestabes Medan setidaknya telah menyelamatkan 430 ribu jiwa lebih warga kota Medan sekitarnya dari ancaman narkoba. Perkiraan tersebut didapat setelah personil Sat Narkoba menangkap 5 tersangka pengedar narkoba dari 2 lokasi berbeda. Dari tangkapan ini didapati 29 kg sabu, 22 kg daun ganja, serta 20 ribu butir pil ekstasi. Dari jumlah narkoba tersebut diperkirakan ratusan ribu warga kota Medan sekitarnya selamat dari ancaman narkoba tersebut. Narkoba didapati dari 5 tersangka dari 2 kasus berbeda. Pelaku pertama inisial DC dan MP ditangkap di Jalan Lintas Sumatera kawasan Kabupaten Asahan. Sedangkan 3 pelaku lainnya ditangkap di kawasan Medan Helvetia dengan barang bukti narkoba jenis ganja seberat 22 kg.
Pelaksana tugas Kapolres Tabes Medan, Komisaris Besar Polisi Prahorian Lumban Gaul, bilang seluruh narkoba yang dimusnahkan dipastikan narkoba yang sama dengan narkoba yang disita dari pelaku. Narkoba kemudian dimusnahkan menggunakan mesin insinerator. Dengan pengungkapan kasus ini sendiri, setidaknya terdapat 342.660 jiwa yang terselamatkan dari peredaran narkoba. Analisa kami sementara bahwa dari hasil pengungkapan tindak pidana narkoba ini, maka kita berhasil menyelamatkan 342.660 jiwa orang yang kita selamatkan. 5 pelaku yang terlibat dalam kasus ini kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pencuri sepeda motor milik kurir pengantar paket disergap personel Polres Tabes Medan. Pelaku sempat viral saat melarikan motor dan puluhan paket korban. Ini adalah rekaman CCTV yang merekam detik-detik dibawa kaburnya sepeda motor milik kurir paket di kawasan Padang Bulan, Medan. Saat kurir memberikan paket ke halaman rumah pelanggan, motor korban yang berada di luar pagar rumah dalam hitungan detik langsung dilarikan kawanan pencuri. Korban sempat berupaya mengejar pelaku namun sia-sia. Kawanan pencuri langsung kabur dengan kecepatan tinggi. Selain sepeda motor, puluhan paket yang masih berada di sepeda motor turut dibawa kabur. Usai menerima laporan korban, personel unit Pidum Satreskrim Polres Tabes Medan menyelidiki rekaman CCTV. Beberapa hari penyelidikan, petugas berhasil menyergap 1 dari 2 pelaku. Namun sepeda motor korban sudah dijual pelaku yang kini buron, termasuk puluhan paket yang dibawa kabur. Kasat Reskrim Polres Tabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Putro Wijayanto bilang, paket yang dibawa kabur saat kejadian tidak seluruhnya dijual oleh para pelaku. Sebab beberapa paket digunakan sendiri oleh pelaku untuk keperluannya sehari-hari. Karena mengetahui kelengahan dari si pengirim paket, kunci maupun sepeda motor di pinggir jalan dengan kunci lengket dan dibawa kabur oleh si pelaku beserta paket-paketnya. Paket-paketnya pun dibawa dan sudah diserahkan maupun diberikan kepada orang lain. Yang lain masih kita buru karena masih kita tidak lanjuti salah satu pelaku yang menjual sepeda motornya dan paket-paket tersebut dijual kemana ataupun dimiliki oleh siapa. Ini masih kita tidak lanjuti. Polisi menghimbau pelaku yang berstatus buron untuk segera menyerahkan diri. Polisi memastikan akan terus melakukan pengejaran dan tak segan memberikan tindakan tegas. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Masyarakat Sumut bisa berobat gratis. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, masyarakat di Sumatera Utara dapat menggunakan kartu tanda penduduk untuk berobat gratis mulai Oktober mendatang. Masyarakat dapat mendatangi vaskes dan rumah sakit terdekat. Oktober mendatang, pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah mulai menjalankan program prioritas Universal Health Coverage atau UHC, di mana masyarakat di Sumatera Utara akan gratis berobat di seluruh fasilitas layanan kesehatan dan rumah sakit terdekat hanya dengan menggunakan kartu tanda penduduk KTP. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bilang Provinsi Sumatera Utara mendapatkan predikat UHC pada Oktober mendatang. Predikat itu diperoleh dengan adanya keaktifan layanan kesehatan dan masyarakat mencapai 80%. Untuk kepesertaan UHC sudah mencapai 90%. Keaktifan ini lebih cepat dari target yang diharapkan meski ada satu kabupaten yang belum selesai. Nanti pertanggal 1 Oktober kita akan masuk ke UHC prioritas, yang mana berarti
sudah di atas 80%, keaktifan dan pesertaan sudah di atas 98% untuk Sumatera Utara. Memang masih ada catatan satu kabupaten lagi, ada 3 sebenarnya, cuma 1 kabupaten yang masih jadi catatan khusus. Nah, ini dalam beberapa waktu ini sampai dengan tanggal 1 nanti akan kita coba push agar benar-benar bisa seluruh wilayah Sumatera Utara nanti berobat dengan KTP Sumatera Utara. Layanan UHC diharapkan lebih optimal diterima masyarakat, sehingga pada 1 Oktober mendatang masyarakat yang memiliki KTP bisa dilayani. UHC merupakan salah satu program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara seiring tindak lanjut Asta Cipta pemerintahan Prabowo Subianto. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, personel Kodam 1 Bukit Barisan gelar patroli gabungan simpatik untuk Indonesia Damai bersama Polri dan pemerintah daerah. Mereka berkeliling kota menggunakan sepeda motor. Personel juga membawa sembako untuk dibagikan pada masyarakat. Usai menggelar apel gelar pasukan simpatik untuk Indonesia Damai di lapangan Benteng Medan, Pangdam 1 Bukit Barisan bersama Gubernur Sumatera Utara dan Forkopimda lepas ratusan personel sepeda motor TNI Polri serta Satuan Polisi Pamong Praja. Berbeda dengan patroli biasanya, patroli simpatik ini adalah untuk Indonesia Damai dengan menggunakan sepeda motor. Selain memeriksa keamanan daerah, personel yang berpatroli juga membawa sejumlah beras yang akan dibagikan ke masyarakat. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Rio Firdianto menjelaskan patroli ini merupakan aksi simpatik terhadap masyarakat yang telah memberikan aspirasinya secara damai beberapa waktu lalu di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Selain itu, aksi ini juga menyambut hari ulang tahun TNI yang akan digelar Oktober mendatang. Kami lapor ke Pak Gubernur, ke Pak Kapolda, ke DPR, Kajati, dan seluruh Forkopimda bahwa kami akan menggelar apel gelar pasukan sekaligus melaksanakan operasi simpatik gabungan TNI Polri dengan seluruh stakeholder untuk bersama-sama memastikan bahwa Sumatera Utara ini aman. Jadi kita patroli bareng gabungan, tidak menggunakan rantis tapi kita menggunakan motor yang Sebanyak 28 ton beras akan dibagikan ke seluruh masyarakat yang berada di jalan seperti pengendara ojek online, pedagang asongan, serta sejumlah warga yang beraktivitas di jalanan. Nantinya kegiatan ini akan juga dilaksanakan di kabupaten kota. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang pria diduga anggota DPRD Sumatera Utara viral saat dugem dan pamer uang bersama wanita cantik. Pria diduga berinisial AJ itu pun didemo mahasiswa. Puluhan mahasiswa dari Forum Komunikasi Mahasiswa Kota Medan berunjuk rasa ke kantor DPD Gerindra Sumatera Utara di Jalan Sudirman, Kota Medan. Sambil membentangkan spanduk bertuliskan copot anggota DPRD Sumut berinisial AJ dari Partai Gerindra. Mahasiswa juga mendesak pimpinan Partai Gerindra Sumut untuk mengevaluasi AJ sebagai anggota DPRD karena telah melakukan tindakan tidak terpuji dan menyakiti hati rakyat. AJ diprotes karena memosting kesenangan di dunia hiburan malam dan menaburkan uang bersama wanita. Visual ini mengundang protes karena saat ini masyarakat baru saja menggelar demonstrasi besar-besaran menolak kemewahan dan kinerja anggota dewan. Cara di luar dari aksi masuk dalam dunia gemerlap malam dan memposting itu tindakan religius, saya pikir tidak. Bagi kita yang sudah berpikir, saya pikir tidak. Tapi ini tuntutannya kemarin nggak ada reaksi. Seperti apa? Tuntutan reaksi tidak ada. Hari ini makanya kita kembali lagi, Bang, untuk mendesak ini, Bang. Memastikan dan mengawal ini sampai kita menang. Kecewa nggak dengan sikap partai? Luar biasa kecewa, Bang, khususnya terhadap pimpinan Partai DPD Gerindra Sumatera Utara. Sebelumnya, anggota DPRD Sumatera Utara dari Partai Gerindra berinisial AJ sempat memberikan klarifikasi melalui media sosialnya jika video tersebut merupakan video 2 tahun yang lalu yang diposting ulang. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Program perhutanan sosial masih terkendala. Saksikan usai jeda.
Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, program perhutanan sosial masih terkendala konflik kehutanan tenurial atau kepemilikan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menilai kolaborasi multipihak dalam pengembangan perhutanan sosial dibutuhkan untuk tingkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang besar tak himbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Perhutanan sosial merupakan program yang memberikan hak kelola hutan kepada masyarakat lokal untuk mendukung ketahanan pangan, energi baru terbarukan, serta pengurangan deforestasi atau kerusakan hutan. Saat membuka lokakarya perhutanan sosial dan temu usaha kelompok tani hutan Sumatera Utara Rabu siang, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan pemanfaatan program perhutanan sosial dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Kolaborasi multipihak dinilai sangat penting untuk pengembangan perhutanan sosial, mulai dari pembinaan masyarakat, akses modal, hingga akses pemasaran. Saat ini disebutkan masih banyak kendala konflik tenurial di Sumatera Utara, seperti perselisihan masyarakat adat dengan perusahaan pengelola hutan yang sudah begitu lama, hingga perambahan hutan untuk dijadikan perkebunan sawit di kawasan mangrove di Suaka Marga Satwa Karanggading. Kami sekarang sedang melakukan konsolidasi spasial, ya. Peta kita perbaiki, kemudian kita lakukan studi lapangan tentang kepemilikan, dan nanti akan ada rules and regulation. Jadi ada aturannya, tapi juga kalau ada dua yang tumpang tindih mana yang didahulukan, nanti sedang kita kerjakan dan sudah mulai kita kerjakan. Pak, bahwa beberapa wilayah PS masih harus berhadapan dengan mafia sawit, kemudian masih berhadapan dengan operasi. Bagaimana sih? Itu tantangan kita. Kita kerjasama, kita cari win-win solution, ya. Tujuan perhutanan sosial ini kan untuk masyarakat. Yuk, makasih. Kementerian Kehutanan tahun ini telah menerbitkan 291 surat keterangan perhutanan sosial dan telah diserahkan kepada 25.000 kepala keluarga di Sumatera Utara. Luas lahan lebih dari 100.000 hektar. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, meski nyaris punah, alat musik tradisional kulcapi asal Kabupaten Karo masih dilestarikan. Eliana Sembiring, satu-satunya perajin kulcapi wanita, mampu membuat kulcapi dengan alat sederhana. Beginilah keseharian Eliana Sembiring, warga di Sadokan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ibu rumah tangga ini mampu membuat alat musik tradisional Karo, kulcapi, dengan alat sederhana berupa pisau ukir dan sejenisnya. Eliana sudah puluhan tahun membuat kulcapi. Awalnya, kulcapi dibuat untuk mainan anak-anaknya. Seiring waktu, Eliana terus mengasah kemampuannya dan mempertahankan keberadaan kulcapi yang merupakan alat musik tradisional di kampung mereka. Tidak seperti perajin pria, Eliana membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk mengolah bahan kayu mentah menjadi kulcapi. Kini, penjualan kulcapi miliknya sudah sampai ke mancanegara. Satu kulcapi dibanderol dengan harga bervariasi, mulai dari Rp1.300.000 hingga Rp1.800.000. Tangan sendiri ya, Bi? Iya, semua manual. Ada dari alat mesin gitu, nggak ada. Gerenda, apa segala macam nggak ada. Bi, melihat kita sendiri, Bu, ya, mungkin kita satu-satunya di Kabupaten Karo yang perempuan dan membuat karya seni nih, Bi. Ini gimana nih, Bi? Ada kebanggaan tersendiri kah atau seperti apa nih, Bi? Aku bangga dengan diriku sendiri. Kenapa? Karena di Tanah Karo baru pertama akulah perempuan yang pembuat kulcapi. Memang banyak yang pengrajin kulcapi ya. Tanah Karo inilah khususnya banyak. Tapi rata-rata itu semua laki-laki. Dirinya mengaku senang dapat menjaga dan terus melestarikan alat seni musik ini dan berharap alat seni musik ini dapat bersaing di tengah modernisasi saat ini. Tim Liputan Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, sebuah pulau kecil di bagian utara kota Medan menjadi rumah bagi ribuan burung endemik dan burung migran dari belahan bumi utara. Selain menjadi rumah bagi ribuan burung, pulau seluas 1,3 hektar ini juga menjadi benteng alami saat air laut pasang.
Berada di bagian utara kota Medan, tepatnya di seberang Laut Belawan, Pulau Burung menjadi persinggahan banyak burung. Tidak hanya burung endemik Sumatera, melainkan burung migran dari belahan bumi utara. Terdapat 2 spesies burung migran yang terdata di Pulau Burung seperti burung gajahan benggala yang berasal dari Rusia atau belahan bumi bagian utara dan burung trinil. Burung-burung migran ini biasanya datang antara bulan November hingga Februari. Kelompok masyarakat pemerhati mangrove mengaku Pulau Burung ini awalnya hanya memiliki luas setengah hektar pada tahun 2011. Setelah rutin dilakukan penanaman mangrove, kini Pulau Burung memiliki luas 1,3 hektar. Kemudian kami mulai melakukan penambahan penanaman, dan akhirnya burungnya makin bertambah di situ. Nah, ini memang seharusnya sudah menjadi konservasi kita karena ini adalah kota Medan. Ya. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwa di kota Medan ini ada pulau burung, yang di situ juga ada burung migran. Jadi ada 2 spesies burung migran di situ. Yang biasanya di bulan-bulan 11 sampai bulan-bulan Februari, ya mereka datang ke situ. Salah satunya gajahan benggala sama trinil, burung migran. Dan juga ada burung juga tongtong, burung bango tongtong. Pemerintah Kota Medan diharapkan memberikan perhatian khusus pada Pulau Burung. Karena selain menjadi rumah bagi aneka ekosistem, Pulau Burung juga mampu menjadi benteng yang menahan abrasi di perairan Belawan. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.